beda Wahabi, NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Bedanya itu cuma satu secara umum. Apa itu? Yaitu orang-orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Kak? Ketemu lagi dengan YouTube Kampung. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Satria Dipingit yang sudah dikirimkan melalui kolom komentar di konten YouTube Kampung, konten rumus Tuhan rumus kehidupan. Satria Dipingit ini bertanya, Assalamualaikum Bang Yeka. Waalaikumsalam. Nanya apa bedanya Wahabi, NU dan Muhammadiyah Bang? Kenapa Wahabi melarang maulidan? Jawab ya Bang, saya tunggu, terima kasih. Jadi pertanyaan tentang NU, Wahabi, Muhammadiyah, perbedaan dalam Islam, perbedaan dalam tentang mazhab ini, kenapa Wahabi melarang maulidan dan sebagainya, itu untuk menjawabnya kita memerlukan prinsip rumus Tuhan, 5 prinsip yang harus kita ketahui, yang harus kita pakai sebelum menjawab pertanyaan ini. Apa aja 5 prinsip, 5 rumus Tuhan itu? Yang pertama adalah Islam adalah satu. Agama Islam itu satu. Persatuan Islam itu yang paling utama dari perbedaan mazhab ini, perbedaan golongan ini, perbedaan organisasi-organisasi ini. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92-93 Tuhan berfirman, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, aku Allah adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku Allah. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat 92-93. Jadi prinsip yang pertama sebelum kita menjawab tentang perbedaan mazhab, perbedaan organisasi ini adalah persatuan umat Islam, persatuan Islam, bahwa Islam, agama Islam itu satu. Seperti ayat ini, seperti dalil ini. Islam adalah agama yang satu. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah padamu ketika dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah SAW juga bersabda, Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzoliminya, membiarkannya dalam kesusahan atau merendahkannya. Takwa itu di sini. Nabi SAW menunjuk dadanya 3 kali. Kemudian dia bersabda kembali, cukuplah keburukan bagi seseorang jika dia merendahkan saudaranya seorang Muslim. Setiap orang Muslim terhadap Muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagiannya memperkokoh bagian yang lain. Riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda bahwa bacalah Al-Quran selama bacaan itu menyatukan hati kalian. Tetapi jika kalian berselisih tentangnya, maka hentikanlah. Ini lebih tegas lagi bahwa perpecahan itu buruk, perpecahan itu nggak baik. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, terus kita menyatukan hati kita, itu boleh diteruskan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran itu kita berselisih, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menghentikan membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran pun kita disuruh hentikan kalau itu membuat perpecahan, apalagi dalam perkara yang lain, perkara organisasi lah, perkara apalah, itu jauh Al-Quran, membaca Al-Quran jauh lebih penting dari itu. Jadi itu prinsip yang pertama, prinsip yang utama sebelum menjawab pertanyaan ini, bahwa Islam itu satu. Persatuan dalam agama Islam itu yang paling utama, lebih utama dari
organisasi-organisasi ini, dari perbedaan-perbedaan mazhab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah agama itu tidak memaksa. Agama itu tidak memaksa. Dalam surah Yunus ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kalian hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Quran surat Yunus ayat 99. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam." Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar pada Tauhid dan beriman pada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi agama itu tidak memaksa. Agama itu tidak boleh memaksa. Itu prinsip yang kedua. Dalam sebuah riwayat, ketika Islam datang, ada beberapa anak keturunan Ansor yang hidup bersama orang-orang Yahudi. Pada waktu pengusiran Bani Nadir, ada beberapa anak keturunan Ansor bersama Yahudi, sehingga orang-orang Ansor ini hendak mengambil anak-anak mereka ini. Kemudian orang-orang Yahudi ini berkata, "Mereka ini anak kami, kawan-kawan kami." Lalu Allah menurunkan ayat yang tadi saya sebutkan, bahwa agama itu tidak memaksa. Allah telah selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah memberikan pilihan untuk keturunan kalian. Jika mereka memilih kalian, maka mereka bagian dari kalian. Namun jika mereka memilih Yahudi, maka mereka bagian dari Yahudi. Jadi agama itu tidak memaksa. Itu prinsip yang kedua. Kita bisa memilih. Itu yang kedua. Prinsip yang ketiga, sebelum kita menjawab tentang perbedaan ini, sebelum kita membahas tentang perbedaan ini, yang ketiga adalah perbedaan adalah fitrah, sunatullah, hukum alam. Perbedaan itu rumus Tuhan, rumus dari Allah. Untuk membuat kehidupan ini berjalan, maka Allah menciptakan rumus, menciptakan hukum alam, bahwa perbedaan itu sunnah, perbedaan itu harus. Tidak bisa tidak, pasti orang-orang itu berbeda-beda. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah sendiri yang menciptakan kita berbeda. Itu sunatullah. Tinggal kita bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Jadi itu prinsip yang ketiga, bahwa perbedaan adalah sunatullah dan kita harus hidup di dalamnya, hidup dalam rumus ini, hidup dalam hukum alam ini. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan." Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi prinsip yang pertama, bahwa Islam itu satu. Prinsip yang kedua, agama itu tidak memaksa. Dan prinsip yang ketiga adalah perbedaan adalah fitrah. Sunatullah, kita harus hidup di dalamnya. Kita harus menjalani kehidupan yang berbeda-beda ini. Prinsip yang keempat, sebelum kita membahas tentang perbedaan antara Wahabi, NU, Muhammadiyah, dan seterusnya, prinsip yang keempat, rumus Tuhan yang keempat adalah adil. Jadi sebelum kita membahas tentang perbedaan, kita harus memegang prinsip yang keempat ini, yaitu adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum
membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Berbuat adil. Juga di surat An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi dengan adil, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 135. Jadi itu prinsip yang keempat ketika kita berbicara tentang perbedaan, bahwa kita harus berbuat adil walaupun terhadap yang bukan golongan kita, terhadap orang-orang yang walaupun kita benci segala macam, kita tetap harus berbuat adil, karena itu perintah dari Tuhan, rumus dari Tuhan. Prinsip yang kelima sebelum kita membahas tentang perbedaan ini adalah respect. Saling menghormati, saling menghargai. Respect. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 86. Saling menghargai, saling menghormati, respect. Juga dalam surat Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang yang bahkan cuma menyebut dengan panggilan yang buruk pun sudah merupakan perbuatan yang zalim. Jadi itu, kita harus saling menghormati, saling menghargai, harus respect kalau kita mau berbicara tentang perbedaan. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan padaku agar kalian merendah hingga tidak ada seorang pun merendahkan orang lain dan bersikap sombong pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya merendah hingga tidak ada seorang pun merendahkan orang lain dan bersikap sombong pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu, sebelum kita berbicara tentang perbedaan, kita harus memahami 5 prinsip itu, kita harus memegang 5 prinsip ini. Yang pertama, Islam itu satu. Yang kedua, agama itu tidak memaksa. Yang ketiga adalah perbedaan adalah fitrah, perbedaan adalah sunatullah, hukum alam yang kita harus hidup di dalamnya. Yang keempat adalah berbuat adil, kita harus adil kepada siapapun, walaupun itu bukan golongan kita, walaupun itu bukan sesuatu yang kita sukai, tapi kita harus berbuat adil. Yang kelima adalah saling menghargai, respect, saling menghormati. Itu kita pegang dulu, 5 prinsip itu kita pegang dulu sebelum berbicara tentang perbedaan. Sekarang kita jawab pertanyaan dari Satria di pinggir ini. Apa bedanya Wahabi, NU, dan Muhammadiyah, Bang? Kenapa Wahabi melarang maulidan? Jawab ya Bang, saya tunggu. Jawabannya adalah beda NU, Muhammadiyah, Wahabi, dan seterusnya. Bedanya banyak, tapi secara umum bedanya itu cuma satu. Beda Wahabi, NU, Muhammadiyah, dan seterusnya, bedanya itu cuma satu secara umum. Apa itu? Yaitu orang-orangnya. Bedanya itu cuma orang-orangnya. Jadi
orang Wahabi itu orangnya ini, dia ngambil dari sini dan lalu mengejawantakannya dengan begini. Orang NU itu begini, dia mengambil dari ini, lalu dia berasumsi, lalu mengejawantakannya dengan begini. Orang Muhammadiyah itu orang-orangnya ini, lalu dia mengambil dari ini, lalu mengejawantakannya dengan begini. Yang beda itu cuma orang-orangnya. Tapi ujung dan pangkalnya sama. Wahabi, NU, Muhammadiyah dan seterusnya itu ujungnya sama, ujung dan pangkalnya sama. Apa itu? Duniawi, perkara duniawi. Kenapa ujung dan pangkalnya urusan duniawi? Karena NU, Muhammadiyah, Wahabi dan segala macam organisasi itu cuma organisasi. Itu cuma organisasi duniawi yang di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada. Zaman Rasulullah SAW itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Wahabi dan seterusnya. Rasulullah SAW itu tidak menurunkan agama NU, tidak menurunkan agama Muhammadiyah, tidak menurunkan agama Wahabi. Rasulullah SAW itu mengajarkan agama Islam. Islam itu satu. Jadi itu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 92, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Jadi Islam itu satu. Muhammadiyah, NU, Wahabi dan sebagainya itu urusan duniawi. Itu urusan asumsi-asumsi orang-orang yang menjadi anggota-anggotanya, menjadi kelompok-kelompok itu. Itulah sebabnya di negara-negara lain selain Indonesia itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu cuma ada di Indonesia. Kalaupun ada di negara lain itu cabang, itu sempalan dari Indonesia. Jadi semua itu urusan duniawi. Kalau untuk urusan ibadah, urusan agama, nggak harus NU, nggak harus Muhammadiyah, nggak harus Wahabi. Karena di zaman Rasul, ajaran Rasul itu tidak ada itu. Kalau urusan ibadah, urusan agama itu nggak harus NU, nggak harus Muhammadiyah, nggak harus Wahabi, nggak harus ikut ke sana. Ikut saja sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena itu yang diturunkan, itu yang jadi patokan. Itulah Islam, Al-Quran dan sunnah. Kalau harus NU, harus Muhammadiyah, harus Wahabi, artinya perbedaan-perbedaan itu ada yang benar, ada yang salah. Akhirnya begitu, akhirnya perpecahan yang terjadi. Dan akhirnya semua fanatik berpegang pada prinsipnya masing-masing, akhirnya semuanya tersesat. Akhirnya semuanya tersesat, tidak diakui. Karena apa? Umat-umat yang terdahulu itu tersesat karena mereka tidak berpegang dulu pada kitab-kitab mereka. Mereka cuma fanatik pada pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka. Yang rahib-rahibnya ngomong begini, pendeta-pendetanya ngomong begini, mereka ikuti, tapi tidak berpegang pada kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Injil, tidak berpegang pada itu. Akhirnya apa? Mereka tersesat sehingga diturunkan Islam untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Tuhan berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi itu, Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika ada perbedaan golongan, perbedaan asumsi, perbedaan keyakinan segala macam dalam memahami agama Islam, maka kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang paling mendekati Al-Quran, yang paling dekat dengan Al-Quran, yang paling dekat Sunnah, maka itu yang benar. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk menyikapi perbedaan ini, menyikapi perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi dan seterusnya itu, kita harus mengembalikan semuanya pada Allah dan Rasulnya. Kita harus mengembalikan urusan ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang paling mendekati Al-Quran, yang paling dekat dengan Al-Quran, yang paling dekat Sunnah, maka itu yang paling benar. Bukan berarti yang lain salah.
yang paling benar itu yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, yang paling dekat dengan ajaran Rasulullah SAW. Terus kenapa Wahabi melarang maulidan? Kenapa Wahabi melarang maulidan? Saya lihat ceramah-ceramah ulama-ulama itu sebenarnya tidak ada yang melarang maulidan. Tidak ada yang melarang maulidan. Itu cuma sebatas argumen-argumen sebagian ulama tentang maulidan, sebatas fatwa, nasihat atau asumsi. Jadi sebagian ulama itu mengatakan maulidan itu bid'ah, itu cuma sebatas fatwa. Itu juga bukan maulidannya, yang bid'ah itu bukan maulidannya, tapi cara kita merayakannya. Itu yang bid'ah menurut sebagian fatwa-fatwa ulama itu. Jadi nggak ada larangan sekali, itu cuma fatwa. Karena nggak ada paksaan dalam agama, itu prinsipnya. Nggak ada paksaan dalam agama, maka ulama-ulama ini cuma berfatwa, cuma menasihati, cuma berasumsi bahwa maulidan ini begini, maulidan itu begitu. Tapi nggak ada larangan. Yang bid'ah pun bukan maulidannya, tapi cara kita merayakannya. Itu yang saya tangkap dari ceramah-ceramah ulama-ulama tentang maulidan ini. Dalam surah Yunus ayat 58, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Itu dalil maulidan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, kita harus bergembira, kita harus merasa senang, kita harus berbahagia bahwa Nabi Muhammad itu lahir ke dunia. Itu dalilnya yang digunakan untuk maulidan. Yang membenarkan nanti amal dalam merayakannya. Kita merayakannya dengan cara apa? Itu. Jadi maulidan itu boleh, maulidan itu nggak apa-apa. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan, dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu merayakan hari lahirnya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Itu yang paling mendekati sunnah. Jadi maulidan itu boleh. Merayakan maulid Nabi bahkan itu disunahkan. Kita harus bergembira ketika kita mendapati ini loh hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kita harus bergembira, kita harus senang. Tapi amalan yang menentukan kita merayakannya dengan cara apa. Yang paling sunnah, yang paling mendekati dengan Nabi Muhammad SAW adalah dengan puasa. Sesuai dengan dalil ini. Ketika ditanya tentang puasa sunnah hari Senin, Nabi Muhammad SAW menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan wahyu pertama padaku. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalil tentang maulid ini, tentang puasa hari Senin, yang membuat kita merayakan maulid ini, seharusnya kita rayakan dengan cara Nabi Muhammad SAW merayakannya, yaitu dengan puasa. Jadi apa intinya? Intinya maulidan itu boleh, bahkan disunahkan agar kita berbahagia, bergembira saat mendapati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan sampai kita melakukan bid'ah, melakukan perkara-perkara hal-hal yang baru dalam ibadah, ibaratnya ada hal-hal yang baru untuk merayakannya segala macam yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu yang membuat akhirnya tidak baik. Jadi cara yang paling tepat untuk merayakan maulidan Nabi Muhammad SAW itu dengan berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 kelompok, dan akan berpecah belah pada umat ini menjadi 73 kelompok. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Ditanyakan pada beliau, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang menempuh agamanya seperti yang aku dan para sahabatku jalani saat ini. Jadi sunatullah bahwa umat Islam itu nanti akan berpecah belah, tapi hanya satu yang masuk ke dalam surga. Itu apa rumusnya? Yaitu yang akan masuk ke dalam surga walaupun sudah berpecah belah adalah orang-orang yang menempuh Islam seperti yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi itu, kalau mau urusan agama dan urusan ibadah harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, maka hanya menjadi perbuatan yang sia-sia, termasuk maulidan. Kalau kita merayakannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka itu menjadi sia-sia, tidak ada nilainya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu amalan dalam urusan agama yang bukan dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mau maulidan, merayakan maulidan ini mempunyai value, mempunyai nilai, mempunyai manfaat, maka kita merayakannya harus sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu dengan puasa. Maka kalau dengan berpuasa itu mempunyai dasar hukum, sehingga amalannya tidak tertolak, sehingga ibadahnya nggak sia-sia, perbuatan kita nggak sia-sia. Jadi itu. Jika Anda punya pertanyaan seputar rumus-rumus kehidupan, Anda bisa memberi kolom komentar di bawah ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, Anda bisa like dan share. Demikian rumus kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumus